Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Razan Dewi Saidi dengan NIM 0539176331 dari UPPBJ Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Sebelum memulai tugas 3, saya akan membuat kelas-kelas serta file yang diperlukan untuk memenuhi tugas 3. Pertama, file tambahan, next, menu txt, dan grup pembelian. Ada 2 menu dashboard pembelian, masing-masing kosong. Sebelum kita mulai pada kelas main, kita akan mengisi kelas menu item dulu. Kelas menu item diminta untuk menjadi parent atau super kelas dari kelas-kelas yang lain. Untuk membuat menu item ini menjadi super kelas, kita perlu mengubah publik kelas ini menjadi publik kelas menu item. Selanjutnya kita isi. Jadi seperti yang terlihat di sini, baris kode ini akan menjadi parent super class untuk sub item atau subclass dari menu item ini, yaitu makanan dan minuman. Maksud dari super class itu, jadi semua atribut yang sudah ada di sini, 3 atribut sudah dibuat, nama, harga, dan kategori, nanti akan langsung dapat digunakan oleh makanan dan minuman yang kita inginkan untuk menjadi subclassnya, sehingga kita nanti tidak perlu menulis kode yang sama berulang-ulang di subclass jika kita ingin menambahkan subclass baru. Selanjutnya, untuk mengubah kelas makanan menjadi subclass dari menu item, kita perlu mengubah kode ini menjadi publik kelas makanan dan menu item. Dengan deklarasi ini, makanan sudah otomatis menjadi subclass dari menu item. Selanjutnya kita penuhi baris kodenya. Hal yang sama kita lakukan pada menu pada kelas minuman. Dengan begini, kelas makanan dan kelas minuman keduanya sudah menjadi subclass dari menu item. Ada menjadi subclass dari superclass menu item. Selanjutnya saya akan mengisi kelas-kelas setelahnya. Jangan lupa, karena kita ingin menggunakan transaksi serta menu nantinya, untuk digunakan dalam bentuk array list, kita harus mengimport
directory dari Java, yaitu Java util ArrayList, agar kelas ini dapat membuat ArrayList. Seperti yang terlihat di sini, ada beberapa atribut baru, perintah baru yang kita gunakan untuk memenuhi tugas 3. Pertama ada try dan catch. Try dan catch ini adalah adalah kode yang biasa disebut dengan exception. Kode ini berguna agar apabila terjadi error pada saat menjalankan program, maka daripada hanya menampilkan kata error pada baris tertentu, kita akan menampilkan sesuatu kalimat yang lebih elegan, seperti gagal membaca stroke atau tulisan atau input tidak valid dan sebagainya. Selanjutnya ada di sini buffer writer. Buffer writer di sini dan keseluruhan dari kode ini bertujuan agar baris kode yang di sini bisa langsung masuk ke dalam file teks di sini, file HTML text only di sini, yang di sini dimana dimasukkan langsung ke struk pembelian. Selanjutnya, seperti yang terlihat di sini ada ArrayList, dan ArrayList ini tidak akan berfungsi apabila kita tidak mengimport Java util ArrayList di atas. Selanjutnya, saya akan menyelesaikan kelas menu. Kita akan menyelesaikan class main. Maaf jika mengulang. Satu hal yang lupa saya jelaskan di sini adalah getter dan setter. Getter di sini akan memungkinkan kita untuk mendapatkan data dari kelas ini, bahkan jika kita ingin mengambilnya dari luar,
Bahkan jika data tersebut diberikan private. Data yang bersifat private normalnya tidak akan dapat digunakan di kelas lain. Namun karena kita menggunakan metode getter, kita bisa menggunakan data yang diberi private. Getter digunakan untuk memungkinkan kita mengubah isi dari variabel yang kita inginkan. Bahkan jika kita mengubahnya dari kelas lain. Selanjutnya, kita akan mengetes program Java kita. Seperti yang dilihat di sini, menu txt dan menu struk pembelian, keduanya masih kosong. Dan kita jalankan. Setelah kita jalankan, jika kita ingin tampilkan daftar menu sesuai tulisannya, maka tidak akan terlihat apa-apa. Dan jika kita coba untuk mencetak struk, di sini terlihat ada tampilan dari struk. Biaya pelayanannya, total bayarnya jadi 20.000 karena ada biaya pelayanan, walaupun kita tidak membeli. Dan jika kita melihat di struk pembelian, nah, pembeliannya sekarang terisi. Jika kita menambahkan menu baru, tambah menu, misalnya kita tambahkan makanan, nama makanannya adalah nasi goreng. Lalu harganya kita beri 15.000, kategorinya kering. Jika kita tampilkan, maka nasi goreng akan ditampilkan di sini. Menu nasi goreng akan ditampilkan di sini. Dan file menu txt juga terisi. Selanjutnya, jika kita mengisi maaf saya potong, tadi ada error. Nah, jika tadi kita sudah selesai memasukkan menu secara manual lewat Notepad dan kita masukkan dua pilihan, maka di sini kita lihat semua menu di dalam Notepad ada juga di dalam sini. Dan menu pun bukan cuma masuk, tapi kita juga langsung bisa program dan eksekusi. Misalnya kita tambah pembelian, nama menunya misalkan nasi goreng, saya beli langsung masuk 20, hasil ditambahkan. Lalu jika kita hitung total pembelian, maka totalnya akan keluar. Kita tidak masukkan diskon, tapi kalau kita langsung masukkan diskon dan kita tambah pembelian dan diskonnya kita masukkan, kenyang. Dan hasil ditambahkan dan kita masukkan lagi, kita lihat total pajak dan diskon keduanya terisi. Lalu jika kita cetak struk, jobnya ada, transfernya 20 dan biaya pelayanannya 20.000, ini total bayarnya 293.000. Dan untuk pembelian di sini pun juga berubah. Sekian video ini saya buat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.